Ya. Jadi belajar mengamati diri. Dengan meditasi kita mencoba membedakan diri dengan pikiran kita sendiri. Perhatikan bagaimana semua pengakuan itu muncul, dari mana pengakuan-pengakuan itu muncul. Maka kita akan tahu bahwa yang mengaku sebagai diri tidak jauh adalah pikiran kita sendiri. Dan Ya, hampir betul, semua manusia tidak menyadari kalau mulai dari kecil selalu mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Bahkan masyarakat kita, kebudayaan kita, tanpa kita sadari, memperlakukan diri kita sebagai pikiran. Dan kita juga tidak sadar kalau selama ini kita diperlakukan sebagai pikiran. Dan kita sadar sebagai pikiran. Bukan sebagai diri kita yang sebenarnya. Salam cerdas selaras, para pencari keadilan, para penyelidik kebenaran, para pecinta kedamaian, para pelaku spiritual, khususnya para penyimak pencerahan Hyang Weldo TV, dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang berada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus spiritualitas, channel khusus bagi mereka yang sudah siap untuk dihancurkan ego dan keyakinannya yang terbentuk di masa kanak-kanaknya demi pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan pengalamannya ke level yang tertinggi, ke tingkat spiritualitas. Melalui channel khusus ini, Hyang Weldo membatasi diri untuk mengkaji pikiran, keyakinan dan sistem pemahaman orang-orang kebanyakan terhadap sistem kebenaran yang dianutnya dalam tataran dan dalam perspektif spiritualitas semata, demi kebutuhan formal pengetahuan objektif spiritual yang universal lintas subjektif, juga demi kecerdasan ruang bineka bangsa dan seluruh umat manusia, sehingga satu, mampu membedakan secara substansial meta-ontologis dan membebaskan kebenaran ajaran murni suatu agama yang objektif universal tak terbatas dari keterbatasan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang sempit dan subjektif. 2. Agar mampu membedakan dan membebaskan kebenaran statement-statement saintifik yang objektif dari subjektivitas statement-statement para saintisnya, dari subjektivitas pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat para saintisnya. Justru sebaliknya, Hyang Weldo ingin mengangkat dan menempatkan kembali semua sistem kebenaran pada kemurnian dan kesucian primordialistiknya yang berpijak pada kenyataan yang sebenarnya, yang bebas dan bersih dari subjektivitas keyakinan dan pemahaman para penganutnya, maupun dari subjektivitas para penolak atau pembencinya yang sempit dan terbatas. Dan Hyang Weldo akan terus menyuarakan tentang betapa pentingnya kemerdekaan diri bagi siapapun juga, mencapai moksa dalam arti yang sebenarnya, kemerdekaan sejati, yaitu menjadi diri yang sebenarnya, menjadi diri tanpa diri, yang bebas merdeka dari kungkungan pikiran dan keyakinan yang terbatas dan menyesatkan. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Secara substansial, sesungguhnya hanya ada dua jenis makhluk Homo sapiens saja dalam kehidupan ini, yaitu manusia tuan dan manusia budak. Manusia budak adalah manusia yang masih terkungkung dalam penjara pikirannya sendiri dan menjadi budak setianya yang hina. Secerdas apapun pikiranmu dan seluas apapun pengetahuan dan pengalamanmu,
Selama kamu masih ada di bawah kendali pikiran dan egomu, berarti kamu masih menjadi budak dari pikiranmu sendiri. Kedudukanmu tidak jauh berbeda dengan binatang. Spiritualitas dengan segala metode dan kajiannya seharusnya bisa menjadi jalan tengah yang objektif dan universal. Di tengah kerancuan dan perbedaan sistem keyakinan, kepercayaan, ideologi, dan agama yang beraneka ragam, yang terbatas. Sedikit. Ya, ngantuk malam masalah ya. Tuh, baru. Loh, selisih padat ini Mas Datila. Apa-apa? Ini masalah saya mobil sering digade orang dan selalu bermasalah dengan hukum. Terus kapan bisa tenang? Kemudian tentang hukum ya kita patuhi apa yang sudah menjadi peraturannya. Ya, yang namanya hidup selalu ada masalah. Dan itu jangan dijadikan bahan ketakutan. Ya. Masalah bagaimanapun juga itu diperlukan dalam kehidupan ini. Bagaimanapun juga masalah itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Itu sangat tergantung pada cara kita dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita meresponnya dan bukan mereaksinya. Apabila kita meletakkan setiap persoalan sebagai penghambat, maka itu akan membuat kita merasa terbebani dan menjadi pesimis. Maka jadikanlah setiap persoalan sebagai pendorong yang bisa memacu kita untuk melangkah lebih maju dan semakin optimis. Oleh karena itu, letakkan setiap masalah di belakang kita agar bisa menjadi pendorong dan bukan diletakkan di depan. Akan terasa menjadi penghalang bagi perjalanan kita. Karena masalah itulah yang membuat kita lebih maju. Kehidupan tanpa masalah itu akan monoton dan tidak memiliki efek apapun dalam kehidupan kita. Mungkin tentram-tentram saja, kehidupan yang monoton dan membosankan yang akan terjadi. Kehidupan tanpa masalah mungkin jadi petani, tapi bagaimanapun juga, hidup dimanapun juga, tetap ada masalah. Ini ada pertanyaan lagi ya. Termasuk spiritual dari mana? Berlatihnya dulu dari kebudayaan atau dari mana? Ini mungkin yang ditanyakan tentang asal muasal spiritual ya. Loh, sekarang apa yang sampean tahu tentang spiritual? Kok harus tanya dari mana? Emangnya spiritual itu bikinan orang atau ajaran seseorang? Spiritualitas itu bukan ajaran. Spiritualitas itu bukan ciptaan dan bukan bikinan orang. Spiritualitas itu sesuatu yang betul-betul ada dalam kehidupan ini. Sehingga dia bisa dialami oleh siapapun yang sudah terbuka. Dia bukan ajaran dari mana atau oleh siapa. Kalau ada orang yang bertanya tentang spiritualitas semacam itu, berarti belum kenal spiritualitas. Yang dikenal baru pengetahuan-pengetahuan spiritual, bukan spiritualitas. Spiritualitas yang sebenarnya itu hanya metode dan laku. Jadi tidak ada teori-teori di dalam spiritualitas sebagaimana di dalam keilmuan saintifik. Karena spiritualitas bukan ilmu dan bukan pengetahuan. Jadi tidak ada spiritualitas Jawa atau kejawen, tidak ada spiritualitas Islam, Kristen, Hindu atau Buddha jika dipandang hanya sebagai agama. Tidak ada spiritualitas Barat atau Timur. Spiritualitas bukan sebuah pengetahuan atau teori-teori. Spiritualitas Jawa atau kejawen hanyalah suatu pengetahuan atau teori-teori tentang spiritualitas dalam pandangan dan dalam pemahaman orang-orang Jawa semata. Dan itu bukan spiritualitas yang sebenarnya. Begitu pula spiritualitas Islam, Kristen, Hindu atau Buddha hanyalah suatu pengetahuan atau teori-teori tentang spiritual dalam pandangan dan dalam batas pemahaman para penganutnya saja
yang terbatas dan berbeda-beda antara penganut agama yang satu dengan penganut agama-agama lainnya. Begitu pula dengan spiritualitas dalam pandangan orang-orang Barat atau orang-orang Timur, hanyalah sebatas pandangan, pendapat-pendapat atau teori-teori semata tentang spiritualitas. Siapapun bisa berpendapat atau berpandangan yang berbeda-beda tentang spiritualitas sebatas pengetahuan rasionalnya saja. Bahkan, seorang penganut reduksionisme garis keras neuroscience sekelas Ryu Hasan yang tidak percaya dengan adanya pikiran, jiwa, dan Tuhan pun bisa berpendapat tentang spiritualitas. Hampir serupa dengan orang-orang yang buta yang mencoba untuk berteori tentang apa itu cahaya. Secara terminologis, spiritualitas yang sebenarnya bukan suatu pengetahuan atau teori-teori. Spiritualitas hanyalah sebuah metode atau jalan kembali kepada kemurniannya, mampu menyaksikan kembali kenyataan yang sebenarnya tanpa prasangka keyakinan agama apapun atau praduga ilmiah saintifik apapun. Spiritualitas itu jalan kembali. Banyak asalnya dari mana? Surabaya. Oh, yang apa termasuk Kejawen? Maaf belum tahu. Ini yang ada yang tanya, apakah yang termasuk Kejawen? Yang spiritualitas, spiritual murni. Yang termasuk spiritual murni. Dalam spiritual tidak dikenal Kejawen, tidak dikenal Islam, tidak dikenal Hindu, tidak dikenal Buddha. Islam, yang namanya spiritualitas itu bebas dari agama apapun. Kalau dia masih berkaitan dengan Kejawen, Islam, Hindu, Buddha, berarti itu bukan spiritualitas. Orang yang pertapa itu apakah termasuk spiritual? Ya, itu baru laku saja. Spiritual itu bukan di sana. Spiritual itu ya jalan kembali. Lucu-lucu. Ayo. Oh, menghadap sini? Iya. Ya, orang yang butuh aja biar. Assalamualaikum, Bang Restu. Ya. Salam Rahayu Pangestu. Dari mana, Bang? Dari Surabaya. Surabaya itu Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur. Salam saya dari Bengkulu Padang Guci. Oh, Bengkulu Sumatera. Iya. Ya, salam. Ya, izin mau tanya, Bang. Ya, silahkan. Yang ada pada saya ini leluhur dari mana ini? Atau dari pihak ibu atau dari bapak kan? Kenapa yang ditanyakan leluhur? Ya, apakah itu istilah ada turunan atau Terus apa untungnya kalau kita tahu? Kenapa yang kamu tanyakan siapa leluhurmu? Ada apa dengan leluhur? Dan apa untungnya jika kita tahu siapa leluhur kita sebenarnya? Jika memang leluhur kita orang hebat, apakah kehebatannya bisa berpengaruh dan bisa merubah kehidupan kita saat ini? Ini yang disebut mimpi. Hampir setiap orang senang dan sedang bermimpi. Hanya saja jenis mimpinya yang berbeda-beda. Ketahuilah, sekalipun leluhurmu sekelas Dewa Siwa, ia tidak akan berpengaruh apapun buatmu, sekalipun kamu keturunannya atau anaknya. Jika mentalitasmu lebih rendah dari binatang, maka kerendahan hati dan ketulusan seekor gajah Ganesha itu lebih mulia jika dibanding dengan dirimu, sekalipun kamu anaknya. Kehebatan leluhurmu adalah kebanggaan buat mereka sendiri. Dan kamu sendiri, apa yang bisa kamu banggakan dari dirimu? istilah insya Allah kalau tahu memudahan istilah bisa membantu terhadap sesama insan lah, sama orang kan.
Kalau sampean turunan Nabi Adam kan hebat. Ya, Nah, itu leluhur sampean. ya, Apa kira-kira membantu kalau kita tahu kalau Nabi Adam adalah leluhur kita? iya, Mengetahui diri kita yang sebenarnya itu lebih penting daripada mengetahui siapa leluhur kita. iya, betul, betul. Ya, itulah saya tanya, apakah aura saya nggak tertutup kan kayak gitu? Itu tergantung pada sampean mau terbuka atau tidak. Karena saya ingin mencari itu kan, pasangan lah. Kalau auranya tertutup ya kayak gimana? Maksudnya ingin mencari jodoh. Ya, insya Allah dengan izinnya Allah. Sesungguhnya setiap manusia itu sudah ada jodohnya. Ya betul, insya Allah dengan sendirinya biar ketemu ya. Ya, setiap manusia itu sudah ada jodohnya. Iya betul. Bahkan antara kedua pasangan itu sudah saling tarik menarik, Iya, bisa bertemu kapan saja. Apabila jodoh itu nggak datang-datang, itu satu pertanda masih ada ikatan karma atau masih ada keterikatan karma dengan sosok-sosok tertentu, atau juga dikarenakan masing-masing pasangan itu memiliki idealisme sendiri-sendiri. Setiap pasangan atau bahkan sampean mungkin membuat ketentuan terhadap wanita yang sampean inginkan. Jadi saya ingin punya wanita yang semacam ini. Wajahnya seperti ini, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ketentuan-ketentuan inilah yang sebetulnya yang sebenarnya menjadi penghalang. iya, Dan setiap orang karena pengalamannya dalam bergaul dengan katakanlah dengan pasangan-pasangan hidup sebelumnya, mungkin pengalaman-pengalaman tadi tanpa disadari telah mendorong kita membuat ketentuan-ketentuan sendiri secara otomatis. iya betul. Kita misalnya pernah dikecewakan oleh satu perempuan yang wataknya seperti ini, sehingga muncullah keinginan kalau nantinya kita ingin bertemu dengan wanita yang wataknya tidak seperti itu misalnya. Nah, itu namanya ketentuan. Iya, Nah, kalau kita banyak menentukan terhadap pasangan-pasangan yang kita tunggu, ini malah menjadi penghalang. iya betul. Ya, malah menjadi penghalang karena satu contoh, katakanlah sampean mencintai seorang wanita. Tiba-tiba wanita itu menyatakan ketentuannya, saya suka laki-laki yang seperti ini, yang kecerdasannya seperti ini, yang wajahnya seperti ini, yang rezekinya seperti ini. Kalau ketentuan itu didengar oleh sampean, mungkin sampean akan mundur. Wah, ternyata aku di luar ketentuannya. Nah, ini gitu. Atret akhirnya. Begitu pula jodoh sampean itu sudah ada. Hanya saja karena ketentuan yang sampean tentukan tadi, dia jadi mundur. Ya. Coba sampean introspeksi diri. Periksa dalam pikiran sampean. Coba bersihkan semua ketentuan tadi. Kalau kita ingin cepat jodoh kita datang, maka jangan buat ketentuan. Ketentuan gimana ya? Ya, satu contoh gini. Ya, satu contoh sampean katakanlah ingin beli sepatu, ya. Kalau sampean beli sepatu pasti kan punya ketentuan kan? Saya ingin sepatu yang warnanya hitam,
yang haknya tinggi, yang tali sepatunya warnanya ini, bentuknya seperti ini, kulitnya dibuat dari kulit domba, Iya. dan lain sebagainya. Dan ini kan ketentuan. Iya. Nah, kalau sampean mencoba mencari sepatu itu di berbagai macam toko dengan ketentuan itu, tentunya sampean akan sulit mendapatkannya. Ya, akan sulit enggak? Iya, iya. Akan sulit. Oleh karena itu, dalam menunggu jodoh atau membeli sepatu, jangan buat ketentuan yang sulit-sulit agar mudah kita menemukan. Iya. Cukup satu ketentuan saja. Ya. Kalau sampean beli sepatu, cukup satu ketentuan saja. Yang penting pas. Kalau sampean beli sepatu yang penting pas, ya, kalau sampean beli sepatu, kemudian sampean membuat ketentuan yang penting pas, maka sepatu yang sampean temukan banyak enggak? Nah, banyak. Banyak. Kalau sudah banyak, kan di situ akan ditemukan banyak modelnya kan. Tinggal pilih mana model yang paling bagus menurut sampean. Iya, betul. Ya. Oleh karena itu, dalam menentukan wanita yang ingin kita cintai, yang ingin kita jadikan jodoh, jadikan istri, jangan banyak ketentuan. Ketentuannya satu aja. Yang penting dia beriman. Iya, betul. Yang penting dia orang yang patuh pada Tuhan. Nah, kalau ketentuannya sudah itu, pasti yang lainnya beres. Yang penting dia patuh pada Tuhan. Misalnya gitu kan. Iya, tapi kalau Pak sama Tuhan itu selalu saya patuh. Nah, udah itu aja satu. Maka akan banyak ditemui nanti. Selalu. Kalau banyak yang ditemui, tinggal kita pilih mana yang patut buat kita. Gitu. Nanti pada waktu banyak yang dipilih, banyak yang datang, sampai bingung malah. Iya. Mau istilah tukar pikiran lah sama Bang Restu. Iya. Insya Allah menambah wawasan kan. Iya. Jadi bebaskan, buatlah satu ketentuan yang gampang dan dia universal. Yang penting pas, yang penting jodoh, yang penting sesuai, yang penting sejalan. Ya. Iya. Yang penting tali silaturahim kita tersambungkan walaupun jarak jauh kan gitu kan, dengan baik. Iya. Dengan izinnya Allah. Iya. Iya. Iya, yang penting itu. Ya. Dengan ketentuan yang universal, yang mudah dijangkau oleh siapapun, maka itu akan membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Ama nih, Bang Fakih ya? Ya, mau bertanya sedikit ini, Mbah. Ya, bagaimana? Apa ya pertanyaannya? Tentang hal bagaimana untuk dasar-dasar pengenalan diri yang dia lebih kiranya Ya boleh merokok ya Bang Restu ya. dapat lebih mudah seperti itu. Pengenalan diri pertama yang harus kita lakukan adalah coba untuk bisa bertanya kepada diri sendiri, siapa diri kita yang sebenarnya. Ya. Dan amati sungguh-sungguh. Sesungguhnya yang selama ini selalu mengaku sebagai aku ini siapa sebenarnya. Ya. Oleh karena itu di sini sampean harus bisa belajar menjaga jarak antara diri sampean dengan pikiran sampean. Agar sampean tahu bahwa ya, yang selama ini mengaku sebagai aku
itu tidak jauh berbeda dari pikiran sampean sendiri. Sesungguhnya yang selalu mengaku sebagai aku adalah pikiran kita sendiri. Ya. Oleh karena itu dengan melakukan meditasi, itu artinya kita mencoba untuk menjaga jarak antara kita dengan pikiran kita. Kita mencoba mengamati pikiran kita, agar kita mampu membedakan diri antara kita dengan pikiran kita. Ya, Karena betul. selama ini banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya terkungkung oleh pikirannya, bahwa dirinya terjajah oleh pikirannya. Pikiran kita yang telah menjajah kita dan mengaku diri sebagai diri kita. Jadi kalau kita sudah mampu membedakan mana pikiran dan mana kita, di sana mulai merupakan titik-titik pertama kita bisa menemukan siapa diri kita. Ya. Jadi belajar mengamati diri. Dengan meditasi kita mencoba membedakan diri dengan pikiran kita sendiri. Perhatikan bagaimana semua pengakuan itu muncul, dari mana pengakuan-pengakuan itu muncul. Maka kita akan tahu bahwa yang mengaku sebagai diri tidak jauh adalah pikiran kita sendiri. Dan Ya, hampir betul, semua manusia tidak menyadari kalau mulai dari kecil selalu mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Bahkan masyarakat kita, kebudayaan kita, tanpa kita sadari, memperlakukan diri kita sebagai pikiran. Dan kita juga tidak sadar kalau selama ini kita diperlakukan sebagai pikiran. Dan kita sadar sebagai pikiran. Bukan sebagai diri kita yang sebenarnya. Satu contoh Mbah. Ya. Di dalam renungan lah kita sebut, atau dia di dalam diam ya, di dalam diam. Di dalam diam ini tadi, apakah kita harus melepaskan semua, kembali kita ke titik nol, tidak ada sesuatu yang ada dalam pemikiran, atau bagaimana caranya, Mbah? Titik nol yang kita capai hanyalah sekedar pikiran, hanya sekedar pikiran yang dihadirkan. Ya, sekedar pikiran yang dihadirkan, dan pikiran itu bukan kita. Kita ya, pada waktu kita lahir, kita hidup tanpa pikiran. Pada saat kita bayi, kita sama sekali belum punya pikiran. Ya. Hidup pada saat bayi, kita hidup tanpa pikiran. Ngopi dulu, Bang. Ya, monggo. Ya. Terima kasih. Sehingga hidup sebagai bayi itu suci. Suci itu artinya belum punya dosa, tapi juga belum punya kebaikan. Jadi belum bermanfaat apa-apa. Juga tidak mempunyai mudorot apapun. Itu sucinya bayi. Sucinya seorang spiritual adalah bukan bayi lagi. Dia orang yang sangat dewasa, tapi dia sudah tetap dalam keadaan suci dengan banyak laku-laku kebaikan yang sudah disempurnakan. Jadi asal mulanya kita hidup tanpa pikiran, kemudian kita belajar dalam kehidupan ini melalui pikiran.
Kita sekolah mencari ilmu, semuanya kita upayakan untuk kecerdasan pikiran. Yang membutuhkan ilmu pengetahuan adalah pikiran. Tapi kita merasa bahwa kitalah yang membutuhkan pengetahuan tadi. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, seolah-olah kitalah yang membutuhkan pengetahuan. Sesungguhnya kita tidak butuh pengetahuan itu. Yang butuh pengetahuan adalah pikiran kita. Betul, betul. Ya. Jadi seperti ini, Mbah. Nah, maksudnya apakah dapat itu spiritual itu dengan metode kita dalam tafakur ya, dalam tafakur menghening, dan kemudian ketika kita tenggelam di dalam, ya bisa dikatakan kehampaan, maka terlihatlah kita tadi sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Bisa tadi kita masuk ke dalam ruang yang tidak dicapai oleh akal. Itu bisakah tadi sampai ke spiritual itu, Mbah? Spiritualitas itu hanya jalan kembali. Ya, asalnya kita tanpa pikiran, maka spiritualitas artinya jalan kembali bagaimana hidup tanpa pikiran kembali. Karena dalam kehidupan ini, kita membutuhkan pikiran sebagai jalan pertama untuk mengenali kehidupan. Kita mempelajari semuanya melalui pikiran. Kita menggunakan pikiran sebagai alat untuk memahami kehidupan ini. Sehingga manusia tanpa disadari tergantung oleh pikiran, dan juga tanpa disadari terjajah oleh pikirannya. Maka spiritualitas adalah jalan kembali bagaimana hidup tanpa pikiran kembali. Bagaimana menyingkirkan pikiran dari kehidupan kita. Bagaimana kita membebaskan diri dari pikiran. Orang-orang yang mampu membebaskan diri dari pikiran, itulah yang disebut moksha. Itulah yang disebut pitri. Kembali kepada pitri itu adalah kembali hidup tanpa pikiran. Dan itulah spiritualitas. Jadi spiritualitas itu bukan pengetahuan. Spiritualitas bukan teori. Spiritualitas hanya jalan kembali agar kita hidup kembali tanpa pikiran. Itu saja. Kalau banyak orang berbicara tentang spiritualitas, itu hanya teori, itu hanya pengetahuan, dan itu bukan spiritualitas. Artinya apakah spiritualitas ini bisakah dia ini berbarengan dengan kemakrifahan, atau berbarengan dia tadi dengan mensucikan jiwa seperti itu? Bisakah ini disandingkan? Kalau dalam bahasa Arab, spiritualitas itu ya makrifat. Tapi banyak orang Islam yang tidak memahami makrifat. Karena banyak orang Islam yang belum mampu mencapai makrifat. Kalau orang sudah mampu mencapai makrifat, maka dia bebas dari agamanya. Kalau dia masih terikat oleh agamanya, apakah itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, belum makrifat. Karena makrifat adalah kebebasan. Dia tidak butuh keyakinan apapun, pemahaman apapun, pengetahuan apapun. Karena kenyataan itu sendiri sudah pengetahuan murni. Kalau orang berbicara makrifat masih tergantung pada agamanya, itu bukan makrifat. Dia seperti ini, Mbah. Yang Ahmad Taki pahami, sebenarnya kita tidak ada di dalam agama.
Kita di sana hanya sebagai saksi tentang terjadinya segala sesuatu. Tidak ada di sana kita sebagai oknum. Tidak ada di sana kita sebagai penguasa. Tidak dia tadi pelaku dan tidak pula yang melakukan, atau kita di sana hanya sekedar saksi dan kemudian mengetahui segala sesuatu perjalanan, segala sesuatu cerita tentang diri kita dan alam semesta. Maksudnya apakah ini tadi bisa dikatakan spiritualitas atau dia itu masih tahap seperti itu? Ya, spiritualitas yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menempatkan diri sebagai saksi yang sebenarnya. Namun banyak orang tidak tahu apa itu saksi. Banyak orang tidak tahu bagaimana bersaksi yang sebenarnya. Setiap orang bisa bicara tentang bersaksi, tapi mungkin makna daripada bersaksi itu sendiri seringkali berbeda pada tiap-tiap orang. Bersaksi adalah menyadari, bahkan menyaksikan subjek dengan objek dalam kesatuan. Di sana yang mencari dengan yang dicari adalah satu. Sebagai saksi sudah bebas dari pikiran. Kalau dalam syariat, manusia fokus keluar. Ya. Dalam hakikat, manusia fokus ke dalam. Ke dalam dan keluar adalah sama saja. Duanya tidak jauh berbeda. Karena ketika manusia fokus ke dalam, ketika manusia fokus keluar, dia lupa sama yang di dalam. Begitu pula ketika manusia fokus ke dalam atau ke batinnya, maka dia lupa dengan yang di luar. Dua-duanya salah. Ya. Paham. Maka makrifat adalah jalan tengah. Makrifat adalah jalan tengah. Makrifat itu tidak fokus ke dalam maupun keluar. Makrifat adalah berada di tengah-tengah antara kedua fokus ini. Dia tidak keluar juga tidak ke dalam. Tapi dia menyadari keduanya. Ya. Paham. Oke. Ahmad Pakih kurasa paham atas ini dengan spiritual yang Ahmad Pakih pertanyakan. Dia tadi apakah spiritual ini bisa disandingkan dengan sebagai seorang saksi? Itu aja Mbah. Insyaallah kita dapat mengerti. Ya, spiritualitas itu bahasa Inggris ya. Spiritualitas itu dari bahasa Inggris. Dan kalau kita berusaha untuk memahami spiritualitas, mungkin setiap orang bisa memiliki definisi yang berbeda-beda tentang spiritualitas. Tapi spiritualitas yang sebenarnya adalah seperti yang katakan tadi. Orang yang mampu mencapai spiritualitas adalah orang yang sudah mampu menjadi saksi. Ya. Gitu aja. Hanya banyak orang yang belum paham dengan istilah spiritualitas. Sehingga banyak orang yang berbicara tentang ada spiritualitas Jawa, spiritualitas Islam, spiritualitas Hindu, spiritualitas Barat, spiritualitas Timur. Spiritualitas itu tidak punya nama apa-apa. Spiritualitas ya universal. Ya. Kalau masih ada kejawen, Hindu, Buddha, Arab,
Itu bukan spiritualitas.